dan saudari, jumpa lagi dengan saya Romo Teden. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Paus Benediktus ke-16 dalam buku Katekismus Populer Yuket yang ditujukan untuk pembelajaran pengetahuan iman bagi orang muda mengatakan demikian. Banyak orang yang mengatakan kepada saya, orang muda zaman sekarang tidak tertarik dengan katekismus ini. Saya tidak setuju dan saya yakin bahwa saya benar. Orang muda sekarang tidak sedangkal seperti yang dipikirkan oleh sebagian orang. Orang muda ingin mengetahui apa sebenarnya hidup itu. Paus mengajak orang muda untuk mempelajari buku katekismus ini. Katekismus populer untuk orang muda memuat pesan Injil bagaikan mutiara yang sangat berharga. Nah, saudara dan saudari terkasih, khususnya orang muda, melalui channel YouTube ini saya mau menyampaikan isi katekismus populer Yuket Indonesia kepada orang muda, bagian per bagian. Semoga ini bisa membantu orang muda seperti yang dikatakan Paus Benediktus ke-16, mengetahui imannya sehingga bisa menghayati iman dan mencintai imannya. Rekan-rekan muda terkasih, menggunakan akal budi, manusia dapat mengetahui bahwa Allah itu ada. Namun bukan pengetahuan tentang Allah yang senyatanya. Karena Allah sangat mencintai manusia, maka Dia menyingkapkan dirinya. Allah tidak harus menyingkapkan diri kepada kita, tapi Allah melakukannya karena kasih. Demikian juga dengan kita. Kita dapat mengenali pribadi yang kita kasihi hanya jika Ia membuka hatinya untuk kita. Kita juga akan tahu tentang Allah jika Allah membuka dirinya untuk kita. Sejak penciptaan, melalui para bangsa dan para nabi, hingga putranya sendiri, Yesus Kristus. Allah mewahyukan dirinya dalam perjanjian lama sebagai Allah yang menciptakan dunia atas dasar cinta kasih dan yang tetap setia kepada manusia, bahkan ketika manusia menjauhkan diri dari Dia saat jatuh ke dalam dosa. Allah menghendaki agar manusia mengalami Dia dalam sejarah. Dengan Nabi Nuh, Allah membuat perjanjian untuk menyelamatkan semua yang hidup. Allah memanggil Abraham dan membuatnya menjadi bapa dari banyak bangsa, dan memberkati seluruh keluarga di bumi dalam Dia. Bangsa Israel adalah keturunan Abraham dan menjadi miliknya yang istimewa. Kepada Musa, Allah memperkenalkan diri menggunakan nama YHWH, yang biasanya diganti huruf Yahweh, yang berarti Aku adalah Aku. Allah membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, membuat perjanjian di Gunung Sinai, dan melalui Musa, Ia memberi mereka hukum. Allah mengirim para nabi untuk memanggil manusia kepada pertobatan dan pembaruan perjanjian. Para nabi mewartakan bahwa Allah akan membuat perjanjian yang baru dan kekal, yang akan membawa pembaruan radikal dan penebusan yang paripurna. Perjanjian baru itu akan terbuka bagi seluruh umat manusia. Allah menunjukkan kepada kita dalam Yesus Kristus kedalaman cintanya yang penuh belas kasih. Melalui Yesus Kristus, Allah yang tak kelihatan menjadi kelihatan. Dia menjadi manusia seperti kita. Hal ini menunjukkan pada kita betapa dalam cintanya. Dia menanggung seluruh beban kita. Dia mengiringi setiap langkah kita. Dia mendampingi ketika kita ditinggalkan, ketika kita menderita, ketika kita takut menghadapi kematian.
Dia juga mendampingi ketika kita tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Dia akan membukakan pintu bagi kita menuju pada kehidupan. Dalam Yesus Kristus, Allah sendiri hadir di dunia. Yesus adalah sabda terakhir Allah. Dengan mendengarkan Dia, seluruh umat manusia dari segala zaman dapat mengenal siapa Allah dan mengetahui apa yang perlu bagi keselamatan mereka. Kita menyebarkan iman karena perintah Yesus kepada kita, jadikanlah semua bangsa muridku. Orang Kristen sejati tidak hanya menyerahkan tanggung jawab penyebaran iman kepada guru agama, pastor, atau misionaris. Setiap umat Katolik yang sudah dibaptis dan menerima sakramen Krisma mempunyai panggilan untuk menjadi saksi Kristus dengan menolong orang-orang di sekitarnya. Iman yang sejati adalah iman yang berdasar pada kitab suci dan tradisi gereja yang hidup. Perjanjian baru berkembang dari iman gereja. Kitab suci dan tradisi beriringan satu sama lain. Pada awalnya penerusan iman tidak terjadi melalui tulisan. Kitab suci ditulis di hati gereja, bukan di atas kertas perkamen. Para rasul mengalami hidup baru dengan menghayati persekutuan yang nyata dengan Yesus. Gereja perdana mengundang orang ke dalam persekutuan yang dilanjutkan dengan cara yang berbeda setelah kebangkitan Kristus. Umat Kristen awal bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bersekutu dan saling berbagi. Inilah bagian dari iman kita sampai kini. Rekan-rekan terkasih dimanapun Anda berada, ini bukan bagian terakhir, masih ada lagi bagian berikutnya di video selanjutnya. Jangan lupa untuk melihat video ini dan mempelajarinya, memperdalam iman agar teman-teman atau rekan-rekan muda bisa semakin menghayati iman kepada Tuhan Yesus dalam gereja Katolik, sehingga rekan-rekan semua semakin mencintai Tuhan Yesus dan tetap setia dalam iman Katolik dimanapun kalian berada. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.